Permisi, Bu. Assalamualaikum. Bisa ngobrol sebentar nggak, Bu? Bu, permisi, Bu. Assalamualaikum. Bisa ngobrol sebentar? Kalian ya? Saya ditelepon sama kakak saya. Wah, kalian mau kacak-kacak rumah ini? Ngacak-ngacak. Bentar, Pak, bentar. Bapak tenang dulu. Kalian mau kamera lagi? Enggak, Pak. Bukannya kita mau ngacak-ngacak. Di sini kita cuma pengen ketemu sama ibunya. Ngobrol baik-baik. Nggak ada sini kakak saya. Kakak saya telepon tadi ke saya. Saya harus ngurusin semua ini. Pergi kalian semuanya. Kalian nggak usah bantu Mita. Loh, kenapa, Biar Pak? si Mita kerja di Jakarta. Loh, emang ada Karena masalah suaminya apa? sini. Pergi kamu. Pak, Makanya suaminya seperti ini. Itu gara-gara si Mita. gara-gara Mita gimana? Wajar dong ibunya minta ganti seperti ini. Minta pengobatan. Ya, maksudnya, Pergi kamu. Pak, tenang dulu, Pak. Ya, ya, Pak, ya. Enggak, maksud. Pergi. Iya, Pak, ya, Pak. Iya, Pak, kita pergi, Pak. Kita pergi, Pak. Lapor ke polisi kamu. Iya, Pak, ya, Pak. Karena kamu udah mengganggu warga sini. Iya, Pak, kita pergi, Pak. Iya, Pak. Enggak, tapi tadi Bapak bilang Mita yang tanggung jawab tuh, emang Mita kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya, udah. Kita pergi, Pak, kita pergi, Pak. Ya Allah. Siapa tuh tadi? Itu katanya adiknya ibunya. Oh berarti bener Om. Iya, Om Dudung itu, Om Mas Iwan. Terus tadi dia ngomong apa di dalam kok kayaknya sampai lempar-lempar barang gitu ya? Nggak, aku belum sempat ngomong apa-apa, dia udah nuduh-nuduh. Katanya Mita yang nyebabin kalau suaminya jadi sakit kayak begini. Astagfirullahaladzim. Kejaga banget sih bisa aku kayak gitu. Itu semua nggak bener. Emang dulunya suami Mbak tuh pernah sakit apa sebelumnya? Tapi itu dulu kecelakaan tabrakan motor. Itu udah lama banget sebelum saya menikah, waktu masih pacaran gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama sekarang yang sakitnya Mas Iwan. Akhirnya sakit tumor itu. Iya. Iya, sakit tumornya itu setelah menikah. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama kecelakaan itu sebenarnya. Tapi tetap saya yang disalahin. Saya curiga jangan-jangan ada apa-apa nih di belakang saya yang saya nggak tahu. Benar sih, Jan. Jadi kenapa kita pikirin semua tuh sama? Maksudnya ada yang disembunyiin sama ibu mertuanya Mbak ini. Setuju sih. Jangan-jangan mertua Mbak yang ngefitnah. Ayo udah gini aja deh, Mbak. Biar kita lebih tenang, Mbak juga bisa lebih adem. Mending kita sholat dulu aja ya. Iya. Gak apa-apa kan? Iya. Yaudah, yuk ini kita masuk mobil aja. Iya. Kita cari masjid dulu. Legaan kan? Udah enak kan? Iya, lumayan. Alhamdulillah. Udah. Yang penting Mbak sekarang udah tenang kan? Gak kayak tadi soalnya udah nangis-nangis tadi kan? Ya. Lagian omnya kok gitu ya, Mbak? Mbak. Rudi! 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 Tunggu! Apaan? Tunggu dulu. Rudi, Apaan sini? aku mau nanyain gimana kabarnya Mas Iwan sama kamu. Mungkin kan kamu teman baiknya Mas Iwan, siapa tahu kamu tahu gimana keadaannya. Kamu kemana aja? Udah berbulan-bulan dia sakit parah di rumah, lo kemana aja? Aku ke Jakarta nyari duit buat pengobatannya Mas Iwan. Bohong, Buat bohong. Mas Iwan. Bohong. Gue gak percaya. Gue gak percaya sama lu. Itu Tunggu temen dulu. baik gue. Temen baik gue. Tunggu dulu sebentar, coba dengar. Saya tuh istrinya, nggak mungkin saya ninggalin suami saya yang lagi sakit. Mas Ardi percaya ya.
Kalau dia kayak gini tuh dia bohong, Mas. Loh, gimana? Bukan gini, Rudi tenang dulu deh. Sini deh, Rudi. Jadi dia ke Jakarta nyari uang karena masalah ekonomi buat ngobatin suaminya. Mas, kalau dia emang pengen nyari duit, harus dijagain suaminya, Mas, di rumah. Loh kalau suaminya sakit yang nyari uang siapa kalau bukan Mbak Mita? Ya diomongin, nggak main kabur-kabur aja dong. Aku nggak pernah kabur. Aku tuh nggak pernah kabur. Semua warga dengar. Kalian kabur, lu kabur ninggalin dia. Kayaknya gosip yang salah deh yang lu dengar. Kalau seandainya dia emang punya niat baik, dia nggak akan mungkin ninggalin suaminya. Nggak akan mungkin dia ninggalin suaminya. Dan lo di Jakarta, gue tahu lo kerja apaan. Lo mau tahu Mas kerja apaan? Gue nggak perlu sebutin. Dia kerja, semua orang kampung udah tahu. Rudi, tolongin aku biar bisa ketemu sama Mas Iwan. Rudi, tolongin. Gue nggak akan mau bantu. Gue nggak akan mau. Tolongin aku, Ini bukan please. urusan gue, urusan keluarga kalian urusin. Tapi kamu bisa bantuin kan? Kamu bisa bantuin aku kan, Ir? Ya bentar, tadi itu Rudi itu siapa sih Mbak sebenarnya? Itu teman dekatnya Mas Iwan. Iya. Ini Mbak, sekarang Mbak mending istirahat dulu. Kita mau nganter Mbak kemana kalau kayak begini? Aku nggak tahu. Mungkin ke rumah ini aja, kosannya saudara aku aja sih, Pak. Kosan saudara Mbak. Mbak ada saudara di sini. Iya. Di kosan ya? Aku coba ke sana dulu aja, soalnya keluarga aku juga nggak mungkin nerima aku. Dari semenjak tahu aku kerja di Jakarta nggak benar, mereka udah nggak mau nerima aku lagi. Ya udah kalau gitu kita antar Mbak. Saudara Mbak aja ya Mbak ya. Ayo kita antar Mbak sekarang ya Mbak ya. Mbak sabar ya istighfar ya Mbak. Iya. Ada nggak ya dia di rumah? Ada. Ada ini dia. Si Pak. Aku kangen banget sama lu, Min. Aku juga kangen banget sama kamu. Aku kangen sama lu, Min. Menjaga itu sama ibu kamu, Mit. Lu masih di Jakarta? Iya. Kenapa lo nggak keluar aja sih di tempat hiburan malam, Mit? Ya aku sih mau aja, tapi ibu mertua aku tuh nggak ngizinin aku kerja di tempat lain. Lo tahu kan, Mit? Di sini kan tempatnya kerjanya kan kerja malam, Mit. Itu kerja nggak halal. Lo mau terus-terusan kayak gitu, Mit? Aku juga tahu. Udah kerja di sini, gue bisa cari lo kerjaan toko di mana aja, Mit. Asal tuh halal. Tapi aku nggak dibolehin sama mertua aku kalau aku kerja di sini, kan tahu sendiri gajinya berapa, nggak bakalan cukup buat modal biaya ke rumah sakitnya suami aku. Kamu tahu nggak kalau aku berhenti dari tempat kerja itu dan aku nggak dapat duit banyak, aku bakal disuruh cerai sama suami aku. Ibu mertua aku tuh udah bilang kayak gitu sama aku, tahu. Benar katanya Mbak Mita. Kalau misalnya Mbak bisa bantuin cari pekerjaan di sini juga ya udah sangat membantu buat Mbak Mita. Tapi kan tahu sendiri, tuntutan di keluarganya Mbak Mita tuh gede banget buat pengobatan suaminya.